Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan melakukan presentasi terkait tugas besar kami yang berjudul Rancangan Implementasi Blockchain untuk Traceability dan Transparansi Rantai Pasok Frozen Tuna. Next. Di mana kami yang beranggotakan yang pertama ada Nugra Akbar, terus ada Catherine Edela Yudaning Tias, yang ketiga ada Aldi Alvino Putra, yang keempat Teresa Jeremia Purba, dan yang kelima Eginia Cairiani Fiandri. Pendahuluan. Frozen tuna merupakan produk pangan beku yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi mudah mengalami penurunan mutu apabila tidak dikendalikan dengan baik. Kualitas produk dapat berubah sejak proses penangkapan, transit, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, hingga sampai ke retailer atau konsumen. Dalam rantai pasok tuna, beberapa titik kritis yang perlu diperhatikan yaitu suhu, kadar histamin, total plate count, salmonella, sanitasi pekerja, peralatan, dan ruang proses. Permasalahan utama dalam industri tuna adalah sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan masih berpotensi berbasis manual. Kondisi ini dapat menimbulkan resiko human error, manipulasi data, kerusakan dokumen, serta keterlambatan informasi. Oleh karena itu, blockchain dipilih sebagai solusi digital karena mampu mendukung pencatatan data yang transparan, sulit diubah, dan dapat dikombinasikan dengan IoT, GPS, RFID, QR code, sensor suhu, serta smart contact untuk memperkuat traceability serta real time. Next. Ringkasan paper utama. Paper utama dalam laporan ini membahas bagaimana teknologi blockchain dapat dimanfaatkan dalam rantai pasok pangan untuk meningkatkan transparansi, ketelusuran produk, dan berkelanjutan. Fokus pembahasannya bukan pada perhitungan matematis atau optimasi, tetapi lebih pada pemahaman mengenai potensi blockchain sebagai sistem pencatatan digital yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Selain itu, paper ini juga menyoroti peran blockchain dalam mendukung konsep circular ekonomi, terutama melalui pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah systematic literature review, yaitu dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Artikel yang dianalisis berasal dari sumber berreputasi seperti Scopus dan Google Scholar, dengan total sekitar 58 artikel. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dan deskriptif, sehingga hasil pembahasannya lebih banyak menjelaskan konsep, manfaat, dan tantangan implementasi blockchain dalam industri pangan. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan traceability, food safety, transparansi data, dan resiko penurunan mutu produk. Yang kedua, memetakan alur rantai pasok tuna dari kapal penangkap, transit, pengelolaan, cold storage, distribusi, retail, hingga konsumen akhir. Yang ketiga, menentukan data penting yang perlu direkam, seperti lokasi penangkapan, identitas kapal, nomor batch, suhu penyimpanan, hasil uji mutu, sertifikasi, kondisi distribusi, dan status produk. Yang keempat, menyusun konsep implementasi blockchain dengan dukungan IoT, GPS, RFID, QR code, sensor suhu, dashboard monitoring, dan smart contact. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami akan mengulas tiga literatur utama yang dijadikan referensi pada penelitian kami. Tiga literatur ini memiliki objek kajian yang sama dengan tugas besar ini, yaitu rantai pasok tuna, namun ditinjau dari tiga sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Literatur pertama itu ditulis oleh Torpe dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan fokus mengevaluasi efektivitas traceability pada rantai pasok nilai tuna di bawah skema Uni Eropa. Temuan utamanya adalah kesenjangan antara
hulu dan hilir rantai pasok. Sistem yang dijadikan penelusuran di hilir rantai pasoknya itu sudah cukup baik, tetapi di hulu justru rawan terjadi manipulasi data, seperti pelaporan spesies yang keliru atau penyembunyian volume tangkapan. Artikel ini menjadi dasar argumen bahwa blockchain tidak cukup hanya mencatat data secara tidak diubah, tetapi harus dipadukan dengan verifikasi di titik input, misalnya melalui IoT atau sensor. Lalu literatur kedua yang ditulis oleh Reng dan kawan-kawan pada tahun 2016 adalah studi kasus kualitatif di Bitung, Sulawesi, yang memetakan resiko sepanjang rantai pasok tuna berdasarkan wawancara dengan 26 informan. Studi ini relevan karena karakteristik rantai pasoknya mirip dengan objek kajian kami, sehingga peta risikonya dapat diadaptasi langsung. Secara teoritis, studi ini juga memperkuat urgensi blockchain melalui konsep distorsi informasi Forrester, yaitu bagaimana informasi yang terdistorsi di setiap titik keputusan dapat diredam melalui basis data bersama yang tidak dapat diubah. Selanjutnya, literatur ketiga yang dijadikan referensi itu ditulis oleh Kresna dan kawan-kawan pada tahun 2017 bersifat perancangan sistem. Penulis di referensinya mengembangkan arsitektur traceability berbasis IT dan RFID, dilengkapi dengan GPS untuk menggantikan pencatatan manual berbasis kertas. Arsitektur yang ditulis oleh penulis berlapis dalam studi ini menjadi kerangka pendahulu yang kami tingkatkan menjadi rancangan berbasis blockchain, karena solusi pada studi ini masih menggunakan basis data terpusat yang dikelola oleh satu administrator, sehingga belum menyelesaikan persoalan kepercayaan antar aktornya. Bisa di next. Langsung di next saja. Selanjutnya adalah food supply chain mapping product. Pada bagian ini akan disajikan pemetaan rantai pasok dalam bentuk diagram yang dibagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan rantai pasok dari ikan tuna itu sendiri dan lapisan blockchain-nya. Pada lapisan rantai pasok, alur dimulai dari nelayan yang melakukan penangkapan, dilanjutkan ke kolektor atau pengepul untuk proses receiving dan pengecekan kualitas. Di titik ini terdapat keputusan bercabang apakah grade produk sesuai standar atau tidak. Selanjutnya produk masuk ke tahap pengolahan dan pengemasan oleh produsen, lalu disimpan pada cold storage, lalu didistribusikan hingga sampai ke konsumen melalui platform e-commerce. Pada lapisan blockchain terdapat dua komponen utama, yaitu blockchain konsorsium yang mencatat data kualitas, kuantitas, tanggal penangkapan, hingga sertifikat pada setiap tahap kritis. Dan ada dashboard monitoring yang menyediakan fitur batch tracking serta validasi dokumen bagi regulator dan aktor distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini menunjukkan hasil analisis permasalahan pada rantai pasok produk frozen tuna. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat 8 permasalahan utama yang masih dihadapi industri. Pertama adalah traceability antar aktor. Belum terintegrasi sehingga proses penelusuran produk menjadi sulit. Kedua, masih terdapat resiko keamanan pangan dan mutu produk. Ketiga, stabilitas cold chain belum terjaga secara optimal selama penyimpanan maupun distribusi. Keempat, proses dokumentasi masih banyak dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan. Selain itu, data operasional masih terfragmentasi di berbagai sistem. Proses verifikasi sertifikasi belum terintegrasi, sehingga masih memiliki masalah. Terdapat identifikasi batch bermasalah saat terjadi recall masih kurang efektif, serta transparansi informasi kepada konsumen masih terbatas. Dari keseluruhan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada produk,
tetapi juga pada sistem informasi rantai pasok yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan implementasi cold chain traceability berbasis blockchain sebagai solusi untuk meningkatkan keterlacakan, keamanan pangan, transparansi, dan efisien pengelolaan data di sepanjang rantai pasok. Berdasarkan permasalahan tersebut, slide berikutnya akan menjelaskan rancangan implementasi blockchain yang diusulkan untuk menjawab setiap masalah tersebut. Baik, berdasarkan 8 permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, diperlukan suatu sistem yang tidak hanya mampu menyimpan data, tetapi juga mengintegrasikan informasi dari seluruh aktor rantai pasok secara aman, transparan, dan real-time. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan rancangan implementasi blockchain sebagai solusi untuk mendukung sistem cold chain traceability pada produk frozen tuna. Rancangan implementasi ini menggunakan konsortium blockchain karena melibatkan banyak stakeholder seperti supplier, processing plant, cold storage, transporter, retailer, regulator, hingga konsumen itu sendiri. Dengan jenis blockchain ini, setiap aktor memiliki hak akses sesuai perannya sehingga data tetap aman namun diverifikasi secara bersama. Sistem juga mengintegrasi berbagai teknologi pendukung seperti IoT temperature system, sensor untuk memantau suhu secara real-time, RFID dan QR code untuk identifikasi dan traceability produk, serta ERP dan warehouse management system untuk menghubungkan data operasional dengan blockchain. Selanjutnya, smart contract digunakan untuk melakukan validasi otomatis, misalnya ketika terjadi deviasi suhu, produk mendekati masa kadaluarsa, atau hasil quality control tidak memenuhi standar. Informasi tersebut kemudian ditampilkan melalui dashboard monitoring, sehingga setiap stakeholder dapat memantau kondisi produk sesuai hak aksesnya. Dengan rancangan ini, setiap permasalahan yang telah diidentifikasi pada slide sebelumnya dapat diakomodasi melalui fitur-fitur blockchain, sehingga sistem mampu meningkatkan keterlacakan, menjaga keamanan pangan, memperkuat transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Setelah rancangan implementasi ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis manfaat yang dihasilkan serta resiko dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan blockchain pada rantai pasok frozen tuna yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pemetaan manfaat. Ada 8 permasalahan utama yang kami petakan. Pertama, traceability antar aktor yang lambat dan terfragmentasi. Ini kami jawab dengan konsorsium blockchain yang menerapkan role-based access untuk 10 node aktor. Hasilnya, forward dan backward tracing berbasis batch ID bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit, bukan lagi berhari-hari. Kedua, terkait food safety dan mutu produk seperti kadar histamin, TPC, Salmonella, dan E. coli. Kami rancang smart contract quality control rule yang terintegrasi dengan certificate validation rule. Jadi produk yang tidak lulus uji mutu otomatis tidak bisa dilanjutkan ke tahap distribusi. Ketiga, ketidakstabilan cold chain kami atasi dengan smart contract cold chain temperature rule yang terhubung langsung ke sensor suhu IoT. Begitu ada penyimpangan suhu, batch otomatis di hold dan alert real time langsung dikirim ke tim QA dan cold storage. Keempat sampai ke 8, kami juga memetakan bagaimana arsitektur hybrid on-chain dan off-chain mengatasi dokumen manual yang rentan human error. Bagaimana integrasi 8 teknologi menciptakan single source of truth untuk data operasional yang tadinya terfragmentasi. Bagaimana hash dokumen sertifikasi memungkinkan verifikasi independen oleh regulator. Bagaimana target withdrawal rule mendukung recall yang presisi. Dan terakhir, bagaimana QR code memberikan akses transparansi langsung kepada konsumen. Lalu selanjutnya adalah matriks prioritas risiko dan hambatan. Setelah memetakan manfaat, kami juga sadar bahwa implementasi blockchain di rantai pasok tuna ini tidak lepas dari risiko. Karena itu, kami susun matriks prioritas risiko dan hambatan dibagi ke dalam 3 tingkat, yaitu kritis, tinggi, dan sedang. Di level kritis, risiko utamanya adalah node yang tidak aktif, prinsip garbage in, garbage out, keterbatasan kapasitas teknis aktor hulu, serta biaya investasi yang berat bagi aktor kecil.
Contoh paling nyata adalah kapal nelayan yang belum bisa terdigitalisasi. Untuk mengatasi ini, kami usulkan perjanjian kontraktual partisipasi note, mekanisme dual verification, subsidi perangkat dan processing plan, serta pelatihan bertahap bagi aktor hulu. Di level tinggi, risikonya mencakup kalibrasi smart contracts, konektivitas IoT, gangguan server of chain, kebocoran kredensial, dan integrasi APA. Contohnya, sinyal IoT yang hilang saat kapal berada di tengah laut. Solusinya, kami merancang sistem offline logging yang mengirim data batch begitu koneksi kembali online, ditambah MFA dan enkripsi end-to-end redundancy server, serta middleware API gateway. Di level sedang, ada isu skalabilitas, kekosongan regulasi blockchain dari KKP dan BPOM, resistensi terhadap transparansi, serta standar data yang belum beragam antar aktor. Untuk ini, kami rekomendasikan penggunaan platform dengan throughput tinggi seperti Hyperledger Fabric, koordinasi aktif dengan regulator, pilot project dalam skala terbatas, dan penerapan master data management. Oke, baik, selanjutnya tahapan roadmap implementasi. Pada slide ini, roadmap implementasi blockchain pada rantai pasok frozen tuna. Implementasi dilakukan secara bertahap agar sistem dapat disiapkan dengan baik dan seluruh aktor dapat menyesuaikan prosesnya. Pada tahapan pertama adalah persiapan dan standarisasi data, yaitu pembentukan tim, pemetaan aktor, penentuan batch ID, standar data, dan hak akses. Tahap kedua adalah pilot project. Tahap kedua adalah pilot project terbatas pada satu alur produk. Misalnya, frozen tuna oil untuk menguji apakah data batch, QR code, dan proses tracing dapat berjalan. Tahap ketiga adalah integrasi sistem dengan ERP, WMS, GPS, sensor suhu, dan dashboard monitoring. Setelah itu, tahap keempat adalah go live multi-aktor, yaitu sistem mulai digunakan oleh lebih banyak aktor dalam rantai pasok. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengembangan lanjutan seperti perbaikan KPI, smart contract, dan perluasan cakupan produk. Selanjutnya, indikator keberhasilan implementasi. Pada slide ini menunjukkan indikator keberhasilan implementasi blockchain. Yang pertama adalah traceability, yaitu kemampuan menelusuri produk dari hulu sampai hilir dengan lebih cepat dibandingkan sistem manual. Indikator berikutnya adalah kelengkapan data seperti data batch, quality control, suhu, dan distribusi. Kemudian, cold chain monitoring, yaitu kemampuan sistem dalam mendeteksi dan menindaklanjuti deviasi suhu. Selain itu, indikator food safety dilihat dari keterhubungan status QC dengan batch ID, sehingga produk tidak memenuhi standar dapat dicegah masuk ke distribusi. Efisiensi dokumentasi juga menjadi indikator karena dokumen dapat tersimpan secara digital dengan lebih mudah diaudit. Indikator lainnya adalah target recall, yaitu recall produk dapat dilakukan lebih tepat, serta customer trust, karena konsumen dapat mengakses informasi penting untuk melalui QR code. Berdasarkan pembahasan rantai pasok, frozen tuna membutuhkan pengendalian suhu, mutu, dan keamanan pangan yang ketat karena melibatkan banyak aktor. Permasalahan utama yang ditemukan adalah data rantai pasok belum sepenuhnya terintegrasi seperti data suhu, quality control, sertifikasi, status batch, dan distribusi. Oleh karena itu, penerapan konsorsium blockchain dinilai sesuai karena dapat meningkatkan traceability, transparansi data, keamanan pangan, efisiensi dokumentasi, serta kepercayaan konsumen. Rekomendasinya, implementasi dilakukan
secara bertahap dimulai dari pilot project pada satu produk terlebih dahulu. Perusahaan juga perlu menyusun standar data bersama menggunakan role-based access dan mendukung sistem dengan teknologi seperti sensor suhu, GPS, RFID, dan QR Code. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.